warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Lubna Alfanafsa dari kelas 10 TJKT2 SMK Negeri S1 Amal Kiting. Jadi di sini kita mau melanjutkan materi Debian dan Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita sudah memasuki bab 13 yang berjudul Controlling Access to Files. Nah, jadi di bab 13 itu ada beberapa materi yang akan kita bahas satu persatu. Nah, kita langsung lihat saja ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 9 materi yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Ada Basic Linux Permission, lalu User Group Other, Change Ownership, Change Permission, Execute Permission, Review chmod, lalu yang ketujuh ada chmod dengan number, yang ke-8 count pada directory, lalu yang terakhir yang ke-9 ada chmod pada directory. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebentar. Untuk materi pertama yaitu Basic Linux Permission ya teman-teman. Jadi Basic Linux Permission ini ada 3, bisa kita lihat pada tabel ini. Jadi Basic Permission pada Linux yang pertama itu ada read, kemudian ada write, lalu yang terakhir ada execute. Nah, di sini fungsinya kalau permission read pada directory itu berarti dia list, kalau pada file dia kalau directory list, kalau file berarti dia membuka. Jadi fungsinya itu dia membuka suatu file dan melihat suatu directory. Nah, lalu di sini ada write. Nah, write di sini dia berfungsi untuk mengedit sebuah file ya teman-teman, dan membuat ataupun menghapus sebuah directory. Lalu kemudian yang terakhir ada execute. Jadi execute itu merupakan permission ataupun izin untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketiga permission ini memiliki kode tersendiri ya teman-teman. Untuk read kodenya R, untuk write kodenya W, lalu untuk execute itu kodenya X. Nah, untuk permission ini kita bisa lihat pada terminal dan memberikan perintah ls-l ya teman-teman. Nah, di sini untuk permission kita bisa lihat pada ls-l. Di sini untuk permission kita bisa lihat pada yang awal ini, drwx-r ya teman-teman. drwxr min x ya teman-teman. Kalau misal directory tapi kalau file itu tidak ada d-nya ya teman-teman. Ini lubna.txt ada min rw min r ya teman-teman. Kita memasuki materi yang kedua, user group order. Nah, di sini kita masuk ke terminal Debian ya teman-teman. Yang kedua, group order masih sama dengan Basic Linux Permission tadi ya teman-teman. Nah, akan kita lihat pada ls-l di sini. Kita akan fokus pada desktop. Ya teman-teman. Ini ada drwx r min xr min x. Di sini kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama drwx ini awal, lalu ini merupakan untuk permission untuk user, kemudian ada r-x, yang kedua itu merupakan permission untuk group, sedangkan yang terakhir ini r-x ini merupakan permission untuk other. Misalkan kita sebagai user itu kita memiliki hak akses full untuk desktop. Kalau misalnya kita group, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kalau misal other juga begitu, ketika hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja, kita tidak bisa melakukan editing ya, begitu teman-teman. Kita lanjut materi yang berikutnya, yang ketiga yaitu change ownership. Nah, kita langsung lanjut ke terminalnya ya teman-teman. Ownership itu berarti mengganti ownership atau kepemilikan ya teman-teman. Nah, bisa kita fokus pada lubna.txt. Pada lubna.txt ini setelah permission tadi itu ada lubna 2 ya teman-teman, yaitu lubna 1 dan lubna 2.
Nah, Lubna yang pertama ini merupakan user pemiliknya dan Lubna yang kedua ini adalah grup pemiliknya. Di sini saya akan coba mengganti ownershipnya atau kepemilikannya dari Lubna.txt ini menjadi Lubna 2 dan grup 1. Nah, di sini kita bisa ganti menggunakan perintah count. Lalu kita tuliskan user pemilik yang akan menjadi gantinya di sini. Di sini gantinya Lubna, untuk gantinya menjadi Lubna 2 ya teman-teman. Count Lubna 2 titik 2 titik 2 grup 1 spasi Lubna.txt. Lalu setelah itu untuk grup yang baru saya masukkan grup 1 tadi sebagai pemiliknya. Kemudian kita ketikkan nama filenya yaitu ls-l ya teman-teman. Nah, di sini untuk Lubna.txt kepemilikannya sudah ganti, yaitu Lubna 2 yang berada pada grup 1. Nah, di sini kita akan coba masuk ke Lubna 2 dengan perintah Lubna 2, lalu enter ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk melakukan editing untuk Lubna.txt. Kita ketik nano Lubna.txt lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan editingnya yaitu line 1, line 2 dan line 3. Kita simpan ya teman-teman menggunakan Ctrl X, lalu simpannya dengan Y, lalu enter. Nah, di sini kita akan cek menggunakan cara cat Lubna.txt lalu enter. Nah, di sini ada ya teman-teman line 1, line 2 dan line 3. Lalu setelah itu kita akan kembali ke Lubna yang biasa menggunakan perintah spasi Lubna lalu enter. Nah, kita ketikkan perintah cd spasi yang bergelombang ini, lalu kita coba ls-l ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini untuk Lubna.txt yang memiliki permission untuk mengedit itu hanyalah user pemiliknya saja ya teman-teman. Untuk grup di order itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Di sini Lubna itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota dari grup pemiliknya. Lebih dahulu di id Lubna. Nah, di sini Lubna 2 termasuk ke dalam grup Lubna saja ya teman-teman. Lalu grup Lubna saja tidak masuk ke dalam grup 1. Artinya Lubna.txt ini tidak masuk ke dalam grup 1. Artinya kita coba cek menggunakan nano Lubna.txt. Lalu ini kan kita sudah nano Lubna.txt. Nah, dia nanti akan ada perintah yang merah-merah seperti ini ya teman-teman. Nah, artinya kita tidak bisa mengedit. Nah, di sini kita akan menghapus teman-teman ini. Kita hanya akan menyisakan yang si line 1. Lalu setelah itu kita akan coba simpan menggunakan Ctrl X lalu Y, enter. Ini ada peringatan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita hanya menyimpannya saja menggunakan Ctrl X lalu tidak ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan cat Lubna.txt saja lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini ini tidak berubah ya teman-teman. Untuk user pemiliknya itu memiliki permission untuk melihat dan melakukan editing. Kemudian untuk grup itu hanya bisa membaca saja. Kemudian untuk order 1 itu membaca
itu bisa membaca saja, kemudian untuk other 1 itu membaca saja. Jadi user itu merupakan loopnya 2, grup itu merupakan grup 1. Kemudian untuk other itu adalah yang tidak termasuk ke dalam loopnya 2 dan grup 1 ya. Jadi selain loopnya 2 dan grup 1 itu namanya other ya teman. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, kita lanjut ke terminalnya saja ya teman-teman. Jadi untuk mengubah permission kita harus login sebagai user root. Kita masuk dulu menggunakan perintah sumin, lalu kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk root, lalu kita akan ketik cd spasi slash home slash loopna, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita baru bisa melakukan change permissionnya. Lalu kita coba ls-l untuk ls-l untuk fokus pada loopna.txt ya teman-teman. Kita di sini fokus hanya pada loopna.txt saja. Iya teman-teman saja, dan order itu hanya R saja. Di sini saya akan menambahkan permission red ataupun mengedit untuk grupnya. Nah, untuk mengubah permissionnya bisa kita berikan perintah chmod g plus w ya teman-teman, g plus w lalu loopna.txt. Jika sudah seperti ini, kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan perintah ls-l, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini untuk loopna.txt permission grupnya ini sudah bertambah ya teman-teman, sudah bertambah w. Jadi anggota dari grup 1 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya. Saya akan coba masukkan loopna ke dalam grup 1 dengan perintah usermod lalu min a lalu g nya caps lock grup 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu jika grup 1 lalu loopna, grup 1 lalu loopna, lalu enter ya teman-teman. Nah, lalu kita coba cek menggunakan ID loopna. Nah, di sini bisa dilihat bahwa loopna ini sudah masuk pada grup 1 ini ya teman-teman, sudah masuk pada grup 1. Lalu kita akan coba melakukan editing menggunakan perintah nano loopna.txt ya teman-teman. Seperti ini kita akan hapus ya teman-teman. Di sini sudah tidak ada tanda merah-merah seperti ini, kita akan hapus. Kita akan menyisakan line 1 saja, tidak dan meninggalkan line 2 dan sampai 5. Lalu di sini untuk keluar kita menggunakan Ctrl X, lalu di sini untuk menyimpan kita menggunakan Y, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan menggunakan perintah cat loopna.txt. Lalu jika sudah seperti ini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada perubahan ya teman-teman. Yang tadinya kita menghapus, di sini sudah di sini hanya terdapat line 1 saja, yang 2 sampai 5 sudah hapus. Nah, untuk materi yang keempat cukup di sini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Masuk ke materi yang kelima, yaitu execute permission ya teman-teman. Kita langsung ke terminal Debian-nya. Pada execute permission ini sebelumnya sudah saya singgung ya teman-teman, kalau ini itu adalah sebuah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam directory. Nah, di sini kita akan coba execute permission. Nah, di sini kita akan login biasa menggunakan perintah loopna seperti ini, lalu enter ya teman-teman. Di sini kita akan membuat file baru dengan perintah nano.sh. Nah, kenapa saya memakai S ya? Karena file pada Linux yang bisa dijalankan adalah file shell ya. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah echo terus tanda petik
hello world. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan simpan menggunakan Ctrl X, lalu Y untuk menyimpan ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita akan coba tampilkan yang sudah kita ketik tadi menggunakan perintah titik D teman-teman, titik slice D titik slice D titik sh titik slice D titik sh, lalu kita bisa enter. Nah, di sini terdapat perintah izin ditolak, atau kalau teman-teman menggunakan tampilan bahasa Inggris ini terdapat tampilan denied ya teman-teman. Permission ini denied. Nah, di sini kita akan tambahkan permission execute untuk keseluruhan di d.sh ini. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke user root-nya menggunakan perintah sumin, lalu masukkan password root-nya teman-teman. Jika sudah seperti ini, saya akan menambahkan permission execute dengan perintah chmod plus x chmod plus x lalu d.sh. Lalu jika sudah seperti ini, nah di sini kenapa di awalnya itu saya tidak menambahkan u, g ataupun o. Jika teman-teman ini tahu, u itu untuk user, g itu untuk group, dan o itu untuk other ya teman-teman. Tambahkan di sini di awal sebelum tanda tambah itu, karena saya mau menambahkan ke seluruhnya, baik itu other, group maupun user saja, dan tambahkan permission execute. Jadi kalau misal satu semuanya mau ditambahkan, tidak usah ditambahin u, g ataupun o. Jadi cukup langsung tanda plus kemudian x seperti ini, seperti yang saya ketik seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke home dulu menggunakan perintah cd slice home slice lubna slice. Lalu jika sudah seperti enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba sudah seperti ini, kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Lalu di sini kita berikan perintah seperti tadi, chmod lalu plus x d.sh. Lalu jika sudah seperti ini, kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah -l lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada ds ini mendapatkan ada x, permission x ataupun execute. Nah, untuk user, group maupun other. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan yang file d.ds ini dengan perintah yang sama, yaitu titik slice d titik sh ya teman-teman, seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini kita enter. Nah, di sini pada titik sh ini muncul hello world yang tadi kita sudah edit. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu review chmod. Lalu kita di sini mau masuk ke terminal chmod. Ini sebenarnya kita sudah menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak akan menambahkan, di sini kita akan coba untuk menggunakan chmod untuk menghapus sebuah permission. Nah, kita akan coba ketikkan ls-l lalu enter. Nah, kita lihat pada file yang lubna.txt ini ya teman-teman, lubna.txt ini. Nah, kita ketik perintah chmod lalu g min w untuk mengurangi, lalu lubna.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita enter ya teman, lalu kita ls-l untuk melihat. Nah, kita lihat pada lubna.txt ini permissionnya itu hanya read saja ya teman-teman. Untuk permission read ataupun mengedit itu sudah hilang ya teman-teman. Jadi chmod
ini tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tapi bisa juga digunakan untuk menghilangkan suatu permission. Nah, kita kembali dulu ke Sulubna, lalu enter. Nah, di sini kata kuncinya yaitu jika user itu sama dengan kalau misal grup itu sama dengan G, kalau misalkan other itu O, kalau misalkan red itu R, sorry teman, kalau misal red itu R, kalau misalkan red itu W, dan misalkan execute itu merupakan X ya teman-teman. Merupakan X. Nah, untuk menghafalkannya ini cukup gampang ya teman-teman, hanya bisa menghafalkan huruf depannya saja dan sudah bisa menghafalkan istilah-istilah ini. Nah, kita langsung ke materi yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Di sini saya akan menjelaskan di sini terlebih dahulu. Nah, chmod dengan number, kalau sebelumnya kan kita menggunakan chmod untuk menambahkan suatu permission atau menghilangkan suatu permission ya teman-teman, dengan menggunakan karakter atau alfabet. Nah, di sini saya akan menggunakan number ya teman-teman. Nah, cara untuk menambahkannya, kita masuk ke terminal Debian terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat kode-kodenya yang ya teman-teman. Di sini saya akan coba ketikkan jika execute ini berarti 1, sedangkan break itu adalah 2, dan jika red itu adalah 4 ya teman-teman. Bisa diingat ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Jika execute 1, red itu 2, dan red itu 2 dan red itu 4. Lalu di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Lalu kita masukkan password. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke slice home dulu dengan perintah cd spasi slice home slice Lubna slice, lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah seperti ini. Kita akan coba ketikkan ls-l. Nah, bisa kita fokus pada lubna.txt ini. Saya akan ubah permissionnya untuk user dia memiliki full access, kemudian grupnya bisa membaca dan mengedit, dan ordernya masukkan perintah chmod 764. Apa sih maksudnya? Jadi kan kita kan sudah masukkan kode. Nah, jika execute ini 1, red itu 2, lalu red itu 4, kan jadinya 7. 4 tambah 2 6, 4 tambah 2 6, lalu tambah execute 1 7. Lalu untuk user itu kan 7 untuk user, lalu grup itu 6, jadi red tambah red saja 6, lalu 4 itu masukkan red saja teman-teman. Jadi 7 untuk user, 6 untuk grup, lalu 4 untuk other. Kemudian kita ketik nama filenya, yaitu chmod 764 lubna.txt seperti ini. Lalu jumlahan yang ada pada kode di atas, lalu masukkan nama filenya yaitu lubna.txt. Lalu jika sudah seperti ini, enter, lalu masukkan perintah lagi ls-l. Nah, kita bisa lihat bahwa pada lubna.txt ini untuk user itu full access, benar. Untuk grup itu dia bisa membaca dan mengedit, kemudian untuk other itu hanya membaca saja. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8. Nah, jadi di sini kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu mengenai
on pada directory. Nah, untuk itu kita langsung praktek saja di on pada directory ini. Di sini kita hanya fokus pada dir B ini ya teman-teman, pada directory B. Nah, jadi dir B ini milik user Lubna dan grup Lubna. Lalu kita akan coba ubah dia kepemilikannya jadi Lubna 2 dan menjadi grup 1. Di sini kita akan coba menggunakan perintah on Lubna 2 grup 1 lalu dir P ya teman-teman, seperti ini. on Lubna 2 grup 1 lalu dir P. Kita enter. Kita coba cek menggunakan perintah ls min l. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa dir B ini sudah berubah menjadi user Lubna 2 dan mau berubah menjadi grup 1. Artinya kalau misal kita menggunakan perintah on Lubna 2 grup 1 dir B, yang akan berubah kepemilikannya hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya. Nah, caranya supaya isi dari sebuah direktori itu kepemilikannya juga berganti sama dengan direktorinya, kita bisa coba dengan mengetikkan perintah on min help seperti ini, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan yang min r rekursif ya teman-teman. Ini min r rekursif yang min r nya besar. Nah, di sini kita masukkan lagi perintah seperti tadi, on ditambahin min, jangan lupa r nya caps lock ya teman-teman, lalu Lubna 2 titik 2 seperti teman-teman, titik 2 grup 1 dir B. Di sini kita aslinya sama seperti perintah yang ini, cuman kita tambahin min r sebagai rekursif ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini kita langsung enter saja. Nah, di sini kita akan coba cek menggunakan perintah ls min l. Nah, diisi dir B-nya di sini sudah berubah menjadi, nah, diisi dir B-nya ini menjadi milik Lubna 2 ya teman-teman, sudah milik Lubna 2 dan grup 1. Kita akan coba lihat isi dir B-nya menggunakan perintah ls min l dir B. Seperti ini, enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah semuanya menjadi milik Lubna 2 dan grup 1. Ini ya teman-teman, sama. Tiga-tiganya ini sama. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-9, atau di sini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu chmod pada directory. Nah, kita lanjut ke terminal chmod directory. Ini kalian itu hanya fokus pada dir A, directory yang A ini ya teman-teman. Jadi dir A itu untuk user itu full access ya teman-teman, dan untuk grup itu dia hanya bisa R dan X. Kemudian untuk order itu juga sama, R dan X. Di sini saya akan menambahkan permission W dan grup ya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah chmod. Nah, di sini saya akan masukkan grup dan G ya teman-teman, kodenya, dan W. Lalu di sini saya akan memasukkannya pada directory A. Lalu jika sudah seperti itu kita enter. Saya akan mengeceknya menggunakan perintah ls min l. Nah, di sini untuk permission dari grup sudah, di sini untuk permission dari grup ini sudah ditambah. Jadi dia untuk user itu full access ya teman-teman. Grup juga sudah full access, dan untuk order saja hanya untuk bisa melihat dan mengakses saja. Nah, juga akan mengeceknya, mengecek ls min l dir A ya teman-teman, menggunakan perintah ls min l dir A.
Lalu jika sudah seperti ini kita enter. Nah, di sini dir I itu sudah ada isinya. Nah, isinya itu dia permissionnya ini sama semua. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa permissionnya ini r min rw min r semua dari atxt sampai dengan ctxt ini ya teman-teman. Nah, di sini sama semua. Atau untuk user dia bisa RW dan group hanya R ya teman-teman, dan other itu hanya R. Jadi kalau misal kita menggunakan perintah chmod g plus w dir a yang permissionnya ya teman-teman hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan berubah ya teman-teman. Nah, di sini kalau misal mau mengubah isinya bisa tambahkan min r ya teman-teman. Min r besar caps lock sama seperti tadi yang ch on. Nah, di sini kita bisa ketikkan chmod min r-nya besar, lalu g plus w dir a, directory a. Lalu jika sudah seperti enter, kita coba cek menggunakan perintah ls min l, enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa fokus pada dir a saja ya teman-teman. Kita fokus pada dir a, bahwa dir a itu bisa lihat dir a group itu sudah mendapatkan permission W ya teman-teman. Kemudian kita coba cek fokus pada dir A ya teman-teman. Bisa lihat pada grup itu sudah mendapatkan permission W. Kemudian kita coba cek isi dari dir A dengan cara seperti tadi, ls min l, lalu direktorinya dir A seperti ini, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini semuanya itu isinya dir A itu pasti sama ya teman-teman. Ini untuk bagian grup itu mendapat permission W semua. Bisa teman-teman lihat yang tadinya seperti ini, min r di sini sudah mendapatkan permission W ya teman-teman. Isi dari dir A yaitu atxt sampai dengan btxt dan ctxt. Nah, untuk bab 13 pada Ubuntu dan Debian Server Administration cukup sampai di sini. Kita lanjut ke bab selanjutnya bersama channel saya ya teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.